Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kalian kabarnya? Aku berharap semoga kalian sehat selalu ya. Oh ya, perkenalkan, nama aku Hairani Faisal Fari. Di sini aku akan membawakan sebuah campaign program yaitu Stop Bullying. Sebelumnya, bullying itu merupakan suatu tindakan atau perilaku yang menyakiti orang lain dalam bentuk fisik, verbal, cyber, sosial, dan emosional yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat secara fisik maupun mental dengan tujuan menyakiti dan merugikan orang lain. Suatu perilaku dapat dikatakan sebagai bullying apabila perilaku berniat untuk membuat korban merasa tersakiti dan terintimidasi. Tentunya, bullying ini memiliki dampak yang sangat buruk, baik dampak untuk sekarang maupun untuk di masa yang akan datang. Banyak sekali kejadian bullying yang sering kali kita temui dan terjadi pada usia anak-anak yang masih sekolah, baik SD, SMP, maupun SMA. Sebagai contoh, di tahun 2020 terjadi kasus bullying tepatnya bulan Februari 2020 yang viral di media sosial, yaitu sebuah video yang mempertontonkan aksi perundungan seorang siswi SMP di Purworejo. Pada video tersebut, ia dipukul hingga ditendang oleh sejumlah siswa laki-laki. Tidak hanya itu kasus bullying yang terjadi, tetapi masih banyak lagi kasus bullying lainnya. Dan yang lebih disayangkan lagi, kasus bullying ini menurut beberapa orang dianggap cukup sepele. Mereka mengatakan bahwa tindakan dari perilaku bullying dilakukan atas candaan bersama teman. Akan tetapi menurut aku tindakan tersebut tidak wajar dan dapat memberikan dampak yang sangat buruk pastinya. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa dicoba sebagai bentuk stop bullying di kalangan masyarakat, yaitu yang pertama, strong from home. Kenapa? Karena rumah adalah tempat anak mendapatkan pendidikan pertamanya. Tanamkan keyakinan pada anak bahwa Tuhan melihat setiap perbuatan baik dan buruk. Dan maka untuk dapat menanamkan pemahaman itu, penting bagi orang tua melakukan interaksi yang baik dengan anak. Yang kedua, ajarkan anak untuk memilih teman bergaul yang baik. Karena pergaulan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang, individu baik positif dan negatif. Sebagai contoh, pergaulan yang baik itu ibarat berteman dengan penjual minyak wangi. Kenapa begitu? Karena ia setidaknya memberikan bau yang harum kepada kita. Tapi sebaliknya, pergaulan yang buruk itu ibarat kita berteman dengan penjual arang. Kenapa begitu? Karena selain memberikan coreng hitam pada wajah kita dan baju kita, tapi ia juga membuat kita pergi dengan bau arang yang tidak sedap. Yang ketiga, pemerintah menjamin pendidikan yang baik. Peran pemerintah juga tak kalah penting untuk menekan angka kasus bullying yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga, sebagai penyedia sarana dan prasarana pendidikan, pemerintah juga harus memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik di sekolah. Pemerintah juga dapat berperan sebagai filter bagi setiap informasi yang bisa diterima anak, baik dalam bentuk cetak maupun media online. Yang keempat, rehabilitasi korban, pelaku, dan saksi bullying. Bila bullying sudah terlanjur terjadi, baik korban, pelaku, dan saksi bullying harus didorong untuk direhabilitasi kejiwaannya, agar secara psikologis dapat pulih dari perasaan dendam dan tersakiti. Sehingga diharapkan tidak ada lagi aksi bullying di kemudian hari akibat luka hati yang belum terselesaikan. Dan kita sebagai individu juga penting untuk merasa selalu diawasi oleh Tuhan, karena dengan memegang kuat prinsip hidup untuk selalu melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, insya Allah diri kita juga terhindar dari hal-hal yang buruk dan perilaku yang tidak baik. Dan apabila perilaku bullying ini terjadi di lingkungan masyarakat, kita sebagai masyarakat juga harus menegurnya dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang dan tentunya tidak mengabaikan perilaku tersebut.
Dan untuk teman-teman semuanya, jangan takut menjadi berbeda atau menyuarakan pikiranmu, karena itulah yang membedakanmu dari orang lain. Kita juga harus tahu kalau Tuhan menciptakan semua orang itu berbeda untuk saling melengkapi. Ingat, jangan pernah takut ketika kamu berbeda secara fisik, pemikiran, atau lainnya. Teman-teman, please stop untuk menambah korban bullying dan say no to bullying. Demikianlah campaign yang dapat aku sampaikan. Semoga tidak ada lagi perilaku saling membuli satu sama lainnya. Semoga kita bisa saling menyayangi dan melengkapi satu sama lain. Dan apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, aku mohon maaf dan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.